Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru min ajri syahidin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyebut nama Allah dalam suatu majelis, maka majelis itu akan dikerumuni oleh para malaikat, akan diturunkan kesakinah atau ketenangan. Kemudian nama-namanya dibangga-banggakan di majelis para malaikat. Allah sangat suka sekali dengan majelis yang di dalamnya menyebut nama Allah, membacakan Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah sehingga setiap kita dalam kumpulan dalam suatu majelis itu selalu disebutkan nama Allah dan sholawat atas Rasulullah SAW. Kemudian ancaman bagi suatu majelis yang di dalamnya tidak ada penyebutan kepada Allah, tidak menyebutkan kepada sholawat kepada Rasulullah, maka majelis itu menjadi penyesalan. Dalam hadis disebutkan majelis itu kalau sudah selesai dari majelis yang tidak menyebutkan nama Allah dan membaca sholawat atas Rasulullah, maka akan menjadi majelis yang meninggalkan bangkai keledai itu. Nah, sehingga setiap majelis apa itu dalam urusan pemerintahan, urusan negara, urusan dunia, urusan pertanian, apalagi urusan agama, ini selalu diawali dengan menyebut nama Allah dan salat atas Rasulullah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu, itulah sebagian daripada fadilah daripada majelis. Kemudian tadi dalam mukadimah saya sebutkan Al-Quran yang berbunyi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Hai Muhammad, sampaikan kepada umat manusia, kepada umatmu, apabila kalian cinta kepada Allah, tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, artinya siapa-siapa orangnya yang kepengin dicintai oleh Allah, maka kita disuruh ikut kepada Rasulullah. Nah, maka manakala apabila kita sudah ikut Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka Allah akan mencintai kepada kalian dan dosa-dosanya akan dimaafkan. Ini. Kemudian di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ya di tengah-tengah masyarakat yang kondisi rusak. Apa itu maksudnya rusak? Maksudnya rusak itu mereka sudah enggan dengan menghidupkan sunnah. Amal perbuatannya tidak ada kecenderungan untuk ikut kepada Rasulullah. Padahal setiap amal perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul itu tidak ada nilainya sama sekali, nggak ada pahalanya. Tapi sebaliknya, perbuatan apa saja manakala ikut pada Rasul itu ada nilai ibadahnya. Maka wajar kalau dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya kalau kita ini hidupnya mengikuti arahan Rasulullah, berpedoman kepada Al-Quran, ya, dua pedoman ini, dua hal ini yang menjadi panutan dalam hidup ini, maka seluruh aktivitas menjadi ibadah semuanya itu. Sebagaimana hadis Rasulullah, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Nah, aku tinggalkan dua perkara. Siapa-siapa orangnya yang berpegang teguh pada dua perkara ini, maka selamanya tidak akan sesat.
ya. Di dunia selama hidupnya berapa tahun dia umurnya, kemudian di alam kubur, di alam hari kebangkitan yaumul ba'ats, di alam sirat, terus sampai di akhirat tidak akan sesat kalau selama hidup dunia ini berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah ini. Nah, kemudian kalau orang ini hidupnya berpedoman kepada itu, dua hal itu, maka menjadi seluruh aktivitas menjadi ibadah semuanya, menjadi ibadah semuanya. Tapi sebaliknya, kalau perbuatannya itu tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Rasulullah, maka itu tidak ada nilainya dan akan menjadi penyesalan. Ya. Maka pantas dalam Al-Quran surah Zuhruf disampaikan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa annahum yahsabuna wa annahum la yasudduna anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainika bu'dal masriqaini fa bisal qarin. Ya. Al-Qur'an surat Zuhruf yang artinya wa may ya'su, dan barang siapa yang hidupnya an dzikri rahmani, berpaling dari mengingat kepada Allah yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, maka Allah akan memberikan teman, ya, pendamping setan. Bahwa lahu qarin, setan itu selalu akan mendampingi, akan membimbing, mendampingi kita. Wa annahum la yasudduna anisabil, dan sesungguhnya setan itu akan memalingkan jalan menuju selain Allah. Jadi perbuatan manusia yang menuju kepada Allah itu dipalingkan agar jauh dari Allah. Wa yasabuna annahum muhtadun, mereka manusia itu mengira pengasannya, menurut hemat saya, perasaan saya itu mendapat petunjuk, padahal itu adalah bimbingan setan. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masriqaini fa bi'sal qarin. Sehingga ketika nanti sampai di hadapan Allah, ya, wah, mereka akan bilang ya laita baini wa bainaka, waduh alangkah jauhnya, ya, perbuatan saya dengan kehendak Allah itu terlalu jauh sekali, menyimpang jauh. Maka engkau benar-benar seburuk-buruk teman yang membimbing saya dulu waktu di dunia pengasarannya benar, jebule menyimpang jauh sekali. Paribasannya ya berpampasan lah, ya, berpampasan, bukan beriringan, bukan, tapi jauh simpangan itu menyimpang jauh. Ini jadi kalau perbuatan manusia tidak mengikuti dua perkara tadi, itu berarti dibimbing oleh setan, dan itu nantinya akan menyesal seperti itu. Rasulullah pernah bersabda, tidak dikatakan iman seseorang, tidak bisa dikatakan iman seseorang yang sempurna manakala keinginannya, kerisauannya, kecenderungannya tidak disandarkan pada Allah dan Rasulnya, tidak disandarkan pada Al-Quran dan Hadis. Jadi perbuatan manusia yang risaunya, keinginannya, cita-citanya, kecenderungannya tidak kepada Al-Quran dan Hadis Rasulullah, maka itu tidak bisa dikatakan iman yang benar, iman yang sempurna. Sebaiknya bagaimana? Ini mengandung maksud bahwa kita ini hidupnya ini harus ngikuti, ya, ngikuti sunnah dan Al-Quran. Maka pada kesempatan ini sedikit akan saya membacakan hadis-hadis tentang apa ini, memperhatikan nasihat, kemudian memberikan nasihat kepada orang lain, ya. Jadi ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ini 2 jilid, isinya membahas tentang sunnah-sunnah Rasul. Jadi sebenarnya kita ya jauh sekali karena tidak ngerti, ya, tidak ngerti. Maka pentingnya di sini mengaji seperti itu, membaca hadis, kemudian apa maunya kita dengarkan, kita pahami, dan kita ikuti. Nah, dan ilmu itu kan ada 3 hak. 1 harus dipelajari, 2 harus diajarkan, 3
harus diamalkan. Ya, harus diamalkan. Satu, dipelajari. Kalau nggak belajar dosa. Ya. Kalau sudah pinter harus diajarkan. Sudah pinter tapi nggak diajarkan dosa juga ini. Ya. Orang belajar dosa, sing wis belajar orang diwulangna dosa. Kemudian ketiga, kalau sudah diajarkan, sudah ngerti, maka harus diamalkan. Wis mulang, orang diamalkan dosa lagi. Lah kalau nggak belajar, nggak ngajar, nggak mengamalkan, dosanya rangkap 3 itu. Nah, inilah ilmu itu ada 3 hak yang, maka pantas kalau yang dikatakan mencari ilmu itu sejak dari ayunan sampai liang lahat. Thalabul ilmi faridatun utlub ilma minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi utlub ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun di negeri Cina, walaupun jauh di mana, ya. Kepada siapa saja, ya. Kemudian mencari ilmu wajib setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan dengan tutur kata yang baik. Nah, ini perintah. Ud'u, serulah, ajaklah manusia. Kita disuruh mengajak orang lain, mengajak kemana? Ila sabili rabbika, ya, kepada jalan Tuhanmu. Artinya mengajak manusia menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, ya. Itu seperti itu. Dengan cara yang bijaksana dan dengan tutur kata yang baik, mau'idhah hasanah. Ya. Ini yang diamalkan dalam kita hari-hari, ya, istilah 2,5 jam, ya. Setiap hari. Kalau di Pakistan itu menganjurkan setiap hari itu kita dianjurkan untuk menyampaikan, ya, 25 majelis, ya. Ketemu orang ini sampaikan, ketemu orang ini sampaikan. Apa yang disampaikan? Perkara agama. Berapa? Ya, seberapa seadanya. Nah, itu. Beliau ani walau ayah, sampaikan dariku, dari Rasulullah, walaupun satu masalah. Nah, itu dengan ada taklim, dengan adanya mengaji, kita banyak materi, itu disampaikan, nah, kepada siapa saja. Nah, dengan apa? Bijaksana dan tutur kata yang baik. Biasanya urutannya itu kalau kita ketemu dengan orang, satu, langkah-langkahnya itu ta'aruf, yang ketiga tarikh, yang keempat ta'aruf, kenalkan. Kalau belum kenal, misalnya kita kemana, misalnya kita kenal, belum kenal, sampaikan, saya namanya Syarifin, bapak namanya Sinten, saya namanya Abdullah. Nah, itu kenalan, ya. Nah, ta'aruf. Kemudian yang kedua, menginjak tahap kedua, ta'aluf, sambung hati. Kita berbicara yang kita menyambung dengan dia. Nah, kata-kata yang apa yang bisa menyamakan kita dengan mereka itu. Biasanya dengan apa? Dengan agama, sama-sama muslim. Nah, ini Bapak Abdullah seorang muslim, saya juga seorang muslim, saya seorang muslim. Orang muslim itu di dalam hati yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu. Jadi yang bisa menyambungkan saya dengan mereka, walaupun orang itu beda bahasa. Kalau agamanya sama, Islamnya, tikahnya sama, keyakinannya sama, nah, itu di ta'aluf, ya. Kemudian setelah ta'aluf sudah nyambung, kemudian targhib, beri motivasi, semangat apa? Semangat beramal, semangat melaksanakan ibadah, semangat apa? Giroh, ya, semangat dalam kita belajar ilmu agama, ya. Kemudian terakhir tartaskil, diajak kemana? Tempatnya mudah untuk belajar agama adalah di masjid, maka diajak ke masjid. Nah,
Nanti dimasukkan ya mungkin sholat sunnah, mungkin mendengarkan taklim, bicara agama dan lain sebagainya. Tersuasana. Kalau di masjid itu suasana agama sangat mudah. Tapi kalau di luar masjid kadang-kadang ya sangat sulit ya. Suasananya macam-macam sih di luar. Nah, sehingga itu diajak taskil ya. Itu tahapan-tahapannya. Nah, kemudian itulah ud'u, mengajak manusia, diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 16, ayat 125 ya. Kemudian ini ada hadis dari Abi Wa'il Syaqiq wa Abi Wa'il Syaqiq bin Salamata qala kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu an yudzakiruna fi kulli khamsina marrah. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman la wadidtu annaka dzakartana kulla yaumin faqala amma innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum fil mau'izati kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha ma khafatas samati alaina. Yang artinya wa an Abi Wa'ilin Syaqiq bin Salamah, dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah qala berkata kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu an yudzakiruna fi kulli khamisin marratan ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an biasa memberi nasihat kepada kami setiap hari Kamis. Kemudian ada seseorang berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, ini julukan daripada ini Ibnu Mas'ud ya. Abdurrahman, saya akan merasa senang sekali bila engkau mau memberi nasihat kepada kami setiap hari. Ibnu Mas'ud menjawab, sebenarnya tidak ada yang merepotkan saya untuk memberi nasihat setiap hari. Hanya saja saya khawatir kalau kamu sekalian menjadi bosan. Saya sengaja memperjarang waktu untuk memberi nasihat sebagaimana Rasulullah SAW juga memperpanjangnya kepada kami karena beliau khawatir kalau kami merasa bosan. Nah ini tuntunan tentang menyampaikan agama ya. Dasarnya dari Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah ya. Jadi beliau menyampaikan Ibnu Mas'ud sahabat itu setiap hari datang kemudian menyampaikan agama ya. Kemudian ada seorang berkata kepada Ibnu Mas'ud ya, itu julukannya Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, saya akan merasa senang kalau setiap hari Bapak ini datang memberi pelajaran pada saya, memberi ilmu agama pada saya itu. Nah, jadi ada orang yang bilang seperti itu. Seandainya setiap hari pun senang gitu. Tapi kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan sebenarnya masalah itu bagi saya tidak repot. Tidak susah-susah lah. Cuman saya khawatir barangkali penjenengan merasa bosan gitu. Sehingga saya datanya setiap hari Kamis menyampaikan agama. Sebenarnya Rasulullah juga seperti itu ya. Nah, sengaja menjarangkan kepada kami, kepada Ibnu Mas'ud ya, karena beliau khawatir barangkali Ibnu Mas'ud ini merasa bosan gitu. Nah, ini. Sehingga dalam Jumat pun juga disyariatkan ya, dianjurkan ya, memperpanjang sholat, memperpendek khutbah ya. Artinya kita menyampaikan kepada orang itu jangan terlalu lama berbelit-belit atau menjadikan bosan. Akhirnya daya serap, karena bosan, kurang senang, maka responnya kurang. Nah, ini etika dalam menyampaikan. Maka itu dalam amalan tabligh itu jauhlah dilaksanakan setiap seminggu sekali ya.
karena itu mengikuti itu. Mungkin dalilnya barangkali ini. Dalil daripada jauh lebih dilaksanakan seminggu sekali mungkin dari sini barangkali ini ya. Nah ini. Wa Nabil Yaqdhani Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna tula sholati rajuli wa qasira khutbatihi ma'innatun min fiqhi fatilus sholata wa qasirul khutbah rawahul Muslim ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fatilus sholata wa qasirul khutbata. Dari Abu Yaqton Ammar bin Yasir, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya lamanya sholat seseorang dan singkatnya khutbah itu adalah membuktikan mahirnya agama seseorang. Oleh karena itu perpanjanglah sholat dan persingkatlah khutbah. Jadi ini merupakan siasat ya, karena memahami kejiwaan seseorang ya ini. Jadi agama itu menyampaikan, menerapkannya melihat daripada naluri karakter manusia. Manusia itu kalau dia ngomong ceramah suwe ya bosen, kadang ngantuk. Nah ini ya bosen ya. Maka di sini dianjurkan kalau khutbah itu sepedek ya. Jadi satu masalah ya jelas gamblang ya. Sedangkan sholat diperpanjang. Karena apa? Sholat dengan memperpanjang sholat itu akan menambah kekhusyuan, menambah kedekatan kepada Allah. Nah ini. Maka yang dianjurkan adalah sholatnya yang panjang. Sholat itu kan isinya zikir, tasbih, tahmid, baca Al-Quran, ya, tasyahud juga itu zikir, mengulang-ulang ucapan-ucapan yang isinya sanjungan kepada Allah dalam sholat itu. Ya, ini tentang perbedaan sholat dengan khutbah ya. Wa an Muawiyah bin al-Hakam Salami radhiyallahu anhu qala baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah faramanil qaumu bi absarihim. Agak panjang ayatnya. Faqultu walakum umyahu ma sya'nukum tanduruna ilayya faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim falamma ra'aytuhum yusammitunani walakini sakatu falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu fa wallahi ma karahani wala darabani wala satamani qala inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama yashabihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ini hadisun ahdi bi jahiliyatin wa qad ja'allahu bil Islam wa inna minna rijalan ya'tukal kuhan qala fala ta'tihim qultu wa minna rijalun yatatayyaruna qala dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuduhum rawahu Muslim. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sholat bersama-sama dengan Rasulullah, tiba-tiba ada orang yang bersin. Kemudian saya mengucapkan yarhamukallah. Orang-orang lantas membelalakan matanya kepada saya. Maka saya berkata, alangkah kecewanya ibu, kenapa kamu sekalian memandang kepadaku. Kemudian mereka memukulkan tangannya pada paha mereka. Ketika saya melihat, mereka bermaksud agar saya diam. Saya pun terpaksa diam. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, demi ayah dan bundaku, tidak pernah saya melihat seorang pendidik yang lebih baik daripada beliau, baik sebelum maupun sesudahnya. Demi Allah, beliau tidak membentak, memukul maupun memaki saya. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam sholat ini tidak boleh bercakap-cakap dengan sesama manusia walaupun hanya sepatah kata, karena
Sholat itu untuk membaca tasbih, takbir, ayat-ayat Al-Quran, atau sebagaimana sabda Rasulullah, sewaktu saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru saja melewati masa jahiliyah dan kini Allah telah mendatangkan Islam, dan bahwasanya ada di antara kami orang masih suka dukun-dukun. Kemudian beliau bersabda, janganlah kangi mereka. Saya berkata, kami masih ada juga orang-orang yang suka meramal. Beliau bersabda, itu adalah merupakan suatu kepercayaan yang ada dalam hati mereka, maka janganlah dibiarkan mereka itu. Ini nasihat yang sangat bijaksana. Dalam hadis ini diceritakan, ya, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi berkata, ya, ketika kami sholat bersama dengan, pernah beliau ini sholat bareng Rasulullah, ya. Kemudian jamaah berarti, ya, di antara mereka ada yang bersin gitu. Lah, kemudian Muawiyah ini bin Hakam, yarhamukallah, lagi sembahyang anak wong bersin dijawab yarhamukallah gitu, ya. Ini zaman sahabat awal-awal, ya. Jadi peristiwa yang terjadi itu merupakan hukum dan pelajaran bagi kita, ya. Lagi sembahyang anak wong bersin, lah kancane, ya, jawab yarhamukallah. Terus teman-teman pada ndelik, mencicil matanya mendelik itu, ya. Nah, akhirnya dia pun ikut melihat toh. Setelah saya melihat, mereka bilang diam. Nah, sambil menepukkan tangannya, ya, tidak boleh bicara itu. Nah, ini dia merasa kecewa, ini aku ngomong yarhamukallah, batil-batil pada mendelik kabeh itu, ya, pada mencicil kabeh, terus pada ngomong apa, ya. Nah, setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah tidak membentak, tidak enggak nyami, tidak marah, tidak apa, ya. Nah, ini jadi si Muawiyah ini merasa kagum betapa mulianya sifat Rasulullah itu. Walaupun kita salah, tapi tidak dimarahi, ya, tidak dimarahi, ya. Rasulullah menyampaikan bahwa dalam sholat tidak boleh bicara walaupun sekata, walaupun itu. Artinya harus diam semua, karena dalam sholat itu yang disebut hanya takbir, tahmid, tasbih, tasyahud, baca Al-Quran, itu lafaz-lafaz itu yang dibaca dalam sholat. Tidak boleh kata-kata yang lain ini. Nah ini beliau merasa kagum dengan kemuliaan Rasulullah, walaupun sahabat yang makmum ada yang salah, sementara yang lain pada mendelik, pada marah, sewajah yang marah, tapi Rasul tidak marah, ya. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sungguhnya saya baru saja melewati masa jahiliyah, ya, asal kafir berbu Islam, membeli nyaran-nyaran, jadi kudu ngerti, ya, kudu ngerti masalah biben sholatku begitu. Anak wahidah dijawab yarhamukallah, orang ngerti sih, ya. Tapi di situ Rasulullah sangat bijaksana, hanya menyampaikan tidak boleh, ya. Kemudian sahabat ini menyampaikan, di antara kami, ya, ada orang-orang yang mendatangi dukun-dukun, ya. Maka Rasulullah menyampaikan janganlah mendatangi mereka, ya. Kemudian ada juga yang datang kepada peramal, ya. Rasul juga melarang, tidak boleh mendatangi mereka. Lah, ini mengandung pelajaran. Dukun itu, bahkan dalam keterangan lain itu, kalau orang yang dari rumah mau ke dukun, ya, langkahnya baru satu langkah saja, amal ibadah 40 dinar orang diterima gitu. Begitu ngerinya dosa daripada itu, ya. Itu kan mengandung kesyirikan.